Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Barizi dengan NPM 2210010015 kelas 5D reguler pagi Banjarbaru jurusan Teknik Informatika. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas UTS saya yaitu judulnya implementasi perintah menampilkan data menggunakan bahasa Indonesia dengan Natural Language Processing. Baik, di sini saya membuat jurnal menjadi sebuah PowerPoint. Nih, kita langsung saja ke slide pertama. Ya, yang pertama itu pendahuluannya, yaitu di sini bahasa itu dia memegang peranan yang sangat penting untuk komunikasi dan termasuk dalam interaksi DBMS dalam kurung database manajemen sistem melalui bahasa query. Namun, pengguna awam sering mengalami kesulitan karena keterbatasan pemahaman tata bahasa dan tanda baca yang tepat dalam query. Nah, oleh karena itu, diperlukan pendekatan. Pendekatannya itu seperti pemrosesan bahasa alami yang dapat menggantikan bahasa query dengan bahasa sehari-hari. Untuknya memudahkan pengguna dalam pencarian informasi database. Dan karya ilmiah ini yang saya buat dari PowerPoint ini bertujuan menerjemahkan bahasa query ke bahasa Indonesia, menyajikan informasi yang mudah dipahami. Jadi NLP ini sebagai bahan bagian dari AI akan digunakan untuk memungkinkan interaksi manusia komputer dengan metode top-down parsing untuk menelusuri tata bahasa sesuai aturan produksi. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada landasan teorinya. Jadi, saya menggunakan aplikasi yang memungkinkan yaitu NLP, Natural Language Processing. Itu adalah aplikasi AI yang memungkinkan komputer memahami bahasa alami dan memberikan respon sesuai yang diinginkan. Tapi NLP ini tidak hanya mentransformasi teks atau suara menjadi data digital, tetapi juga bertujuan memahami makna dan memberikan respon yang relevan seperti aksinya, menampilkan data, dan lain-lain. Jadi proses ini meliputi 3 tahap. Yang pertama parsing dalam kurung analisis sintaksis. Dia memeriksa struktur kalimat. Jadi sintaksis itu menyusun kalimat, memeriksa kalimat ya. Dan semantik ini dia mempresentasikan arti kalimat tersebut tanpa konteks. Nah, jadi itu sintaksis dan semantik. Dan yang ketiga itu interpretasi konseptual yang menentukan maksud kalimat berdasarkan konteks. Ya, selanjutnya. Nah, di sini juga ada komponen-komponennya. Baik, ini akan saya jelaskan gambarannya, yaitu pertama, itu kita menginput parser ya. Parser. Ini sebentar kita parser ini dia komponen utamanya karena dia menganalisis input kalimat pertamanya yang dibuat oleh parser ini. Jadi kata tersebut akan dipetakan oleh parser ke dalam sebuah struktur disebut parser tree ya. Dari semua kata-kata. Jadi makna dari semua kata-kata itu bagaimana cara menggabungkannya kata-kata tersebut. Nah, selanjutnya, dan ke bawah ini ada leksikon. Nah, leksikon ini bekerja sama dengan parser dia. Dia melakukan proses sintaks analisis. Sintaks analisis ini ya dapat dikenal dengan sebuah program. Jadi kedua tersebut menjadi program. Dan kalimat yang diuraikan oleh parser dan leksikon ini, kedua ini, dia membangun sebuah struktur data yang baru. Nah, jadi dapat membantu dalam memperoleh makna sebenarnya dari sebuah kalimat. Oke, selanjutnya. Dan ini juga parser, setelah itu understander. Understander ini dia bekerja sama dengan knowledge ya. Dia menentukan makna dari kalimat tersebut. Jadi makna kalimat tersebut. Jadi misalnya
digabungkan dengan bentuk suatu kalimat dengan makna. Jadi tujuannya itu dia memanfaatkan parser ini yang telah terbentuk sebelumnya agar mengacu pada knowledge base. Dan selanjutnya itu knowledge ini ya, itu yang dijadikan oleh acuan dari understander ini. Nah, jadi acuan ini dia menentukan suatu kalimat. Nah, kalimat ini berisi sekumpulan informasi. Jadi informasi yang terorganisir dengan baik, yang secara unik. Jadi diformat ke dalam bentuk struktur data. Oke, nih ini adalah gambar blok utama dalam natural language. Dan yang terakhir ke generator, yaitu outputnya ya. Jadi outputnya ini adalah hasil dari jawaban tersebut yang telah Anda masukkan melalui input tersebut. Dia sebelumnya akan tersimpan di dalam memori. Jadi dia menghasilkan jawaban yang telah Anda masukkan. Oke, selanjutnya. Jadi di sini ada bidang pengetahuan dalam natural language. Yang pertama ada fonetik dan fonologi. Jadi pengetahuan tentang kata dan bentuknya untuk membedakan kata. Contohnya going itu dipersingkat jadi go, terus ditambah ing, going. Yang kedua itu ada sintaksis. Jadi sintaksis ini dia pemahaman katanya dalam kalimat. Jadi antar kalimat itu membentuk struktur. Contohnya kalimat S terdiri dari NP dan FP. Oke. Selanjutnya, bidang selanjutnya itu semantik. Dia mempelajari arti kata dan bagaimana kata tersebut membentuk arti kalimat secara keseluruhan tanpa bergantung pada struktur kalimat. Dan yang ketiga, ada bidang pragmatik. Dia berkaitan dengan konteks dan tujuan pembuatan sistem. Jadi sangat penting memahami makna dalam situasi tertentu. Dan yang kelima, itu ada discourse knowledge. Dia menghubungkan kalimat yang telah dikenali dengan kalimat berikutnya untuk memahami makna secara keseluruhan, termasuk kata ganti orang dan informasi temporal. Baik, selanjutnya slide selanjutnya. Nah, ini adalah langkah-langkah analisis dalam bidang natural language. Oke, bahasa alami. Langsung saja kita jelaskan terlebih dahulu. Jadi di sini pertama ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu ada langkah pertamanya yaitu melakukan proses NLP ya. Ini dia NLP yang dimasukkan. Yang pertama itu analisis leksikal. Dia tahap pertamanya itu memecah teks menjadi token ya. Jadi token, jadi dia membaca sebuah karakter input dan itu dia menghasilkan token untuk analisis sintaksis. Jadi dia menghasilkannya. Dan yang kedua itu yang kedua itu ada sintaksis ya. Jadi di sini gambar yang kecil ini dia ini memeriksa sebuah strukturnya, kalimatnya menggunakan aturan BNF parsing gitu ya. Ada parsing top down ya. Dia menguraikan kalimat dari konstituen terbesar ke terkecil. Biasanya menggunakan bahasa deklaratif ya. Misalnya prolog, dua jenis dengan backup, contohnya brute force, dan tanpa backup, contohnya recursive descent. Dan di sini juga menggunakan bottom parsing membentuk konstituen lebih besar. Nih dia hasilnya dan outputnya. Ini contoh menggunakan recursive descent. Ya. Recursive descent ini ya tanpa backup dia contohnya ini. Jadi dia menguraikan kalimat-kalimatnya. Jadi dari kalimat terbesar hingga kalimat terkecil. Jadi dia menggunakan bahasa deklaratif. Ya. Nih contohnya ini bisa kita lihat hasil A, hasil input A. Nih hasil input gunakan produksi A pertama ini. Dia menghasilkan dari terbesar hingga yang terkecil. Oke, selesai, sukses. Baik, selanjutnya. Dan yang ketiga itu analisa semantik. Itu langkah-langkahnya dalam bidang NLP itu dia menentukan makna dari instruksi tersebut. Jadi input yang diberikan itu memastikan aksi atau responnya. Ya.
Baik, akan saya lanjut lagi. Tadi sampai di analisis semantik. Nah, jadi langkah-langkahnya itu dia menentukan makna dari instruksi tersebut. Jadi input yang diberikan dia memaksikan aksi yang direspon jadi sesuai dengan instruksi tersebut. Oke. Nah, ini ada rancangan sistem dan aplikasinya. Di sini analisis masalah, misalnya ini input perintahnya dia itu menggunakan bahasa Indonesia dan dia akan diparsing lagi oleh rangkaian tata bahasanya. Dan dia akan diterjemahkan menjadi query sesuai dengan tata bahasa yang sudah dicek. Nah, ini adalah alurnya. Selanjutnya dia akan dieksekusi melalui perintah. Perintahnya itu apa? Eksekusi query hasil dari terjemahkan. Jadi dan selesai dieksekusi perintah, dia akan menghasilkan sebuah output. Outputnya itu berupa informasi dalam bentuk table. Oke. Selanjutnya dan yang ini juga yang kedua ini menggunakan algoritma top down parsing bekerja dari root ke daun depth. Jadi tanpa backtracking artinya token tidak dapat diambil mundur. Jadi proses pencariannya itu dilakukan secara menurun dari rekursif untuk setiap variabel. Ini dia. Gambarnya ini dia inputnya dia perintah menggunakan bahasa Indonesia. Oke, seperti tadi. Dan di leksikal, analisis sintak bekerja sama, leksikal dan sintak bekerja sama, terus kembali ke parser, dia akan ke understander, ke generator, dan bahasa query MySQL. Jadi understar bekerja sama dengan clone base, dan hasil komponen pengolahan ini bahasa alami ke operasi query data. Nah, selanjutnya ini ada penganalisis leksikal. Jadi dia membaca karakter input dan menghasilkan barisan token untuk analisis sintaksis. Ya. Nih, saya jelaskan yang tadi leksikal itu membaca karakter ya. Input dan menghasilkan barisan token. Nah, parser ini menentukan apakah rangkaian token ini tata bahasanya didefinisikan sistem menggunakan aturan produksi. Misalnya dalam bahasa Indonesia yang ditulis dalam Backfus Naur Form BNF, contoh aturan produksi dalam BNF. Misalnya ini kolom field yang ada di DB, table yang ada di DB, S tampilkan atau lihat KF semua data ini atau data dalam kurawal koma data. Jadi perintah kondisi grup. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya, rancangan sistem aplikasi ini, dia menggunakan understar ini. Jadi saya understander ini. Jadi dia understander ini, dia menentukan makna inputnya. Misalnya, di sini kita menulis inputnya tampilan. Di query-nya akan berubah menjadi select. Misalnya jumlah. Jumlah itu akan berubah menjadi sum. Misalnya hitung. Hitung itu akan berubah jadi count. Misalnya rata-rata jadi AVG. Misalnya dari jadi from ya. Jadi data-data ini akan di meta ya atau di understar bekerja dengan knowledge. Jadi dia akan menentukan makna dari input tersebut. Jadi misalnya di mana dalam bahasa query-nya itu where, misalnya dan bahasa query-nya itu and, misalnya atau bahasa query-nya itu or, misalnya group itu adalah group. Jadi misalnya berdasarkan itu by. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah knowledge base-nya. Jadi ini merupakan basisnya ya yang digunakan untuk menentukan kalimat. Jadi dia berisi informasi. Jadi dia ini sudah disediakan. Jadi sudah di sumber tersebut sudah diartikan. Ya. Jadi dia akan jadi generator. Jadi knowledge ini ya dia akan digunakan oleh understander. Nah, jadi dia menentukan makna kalimat yang berisi informasi tersebut. Jadi dia terorganisir dalam bentuk struktur data. Nih, yang disediakannya. Dan generator ini dia menghasilkan jawaban dari hasilnya. Nih, hasilnya itu select. Ini kita kembali tadi. Hasilnya itu select. Misalnya tampilkan hasilnya select. Lihat hasilnya select juga. Misalnya semua data kita bisa menggunakan bintang ya. Jadi generator ini hasil dari outputnya ya dalam program.
Jadi dia siap mengeksekusi. Oke, selanjutnya. Dan ini adalah rancangannya lagi, alur programnya lagi. Ya, ini adalah rancangan sistem dan aplikasi alur programnya. Dan ini proses digambarkan dalam bentuk flowchart ya, yang menjelaskan setiap langkahnya pada halaman. Ya, langsung saja kita mulai. Ini misalnya data kata ubah string menjadi lowercase. Nah, jadi terus ke bawah lagi slash value sama dengan pecah data underscore kata dengan param sama dengan nomor sama dengan 0. Jika proses value sebagai home banyak, jika prosesnya itu benar maka akan turun jadi menjadi apa ini? Dan value-nya turun lagi. Dan ini adalah hasil pengecekan value-nya. Oke. Baik, selanjutnya. Lewatan banyak. Nah, ini rancangan sistem dan aplikasi alur program. Nah, di sini juga ada flowchart-nya yang menunjukkan proses parsing-nya ya. Jadi perintah dan pengecekan. Misalnya value-nya secara rinci ini bisa. Ini ya, pertama deklarasi perintah sebagai array, oke, array. R2 tem sebagai kondisi. Oke, ini alurnya hingga hasilnya menjadi PRSV, hasilnya eksekusi gambar. Ini adalah proses parsing perintah ya. Jadi dia pengecekan value-nya secara rinci. Ini adalah flowchart-nya. Oke. Selanjutnya ini juga sama ya gambarnya ya. Gambar 9, gambar 8. Oh, ini harusnya gambar 8 tadi saya jelaskan ya. Nah, yang selanjutnya ini ada rancangan sistem aplikasi alur programnya lagi. Jadi dia setelah dieksekusi, hasil parsingnya ini understand ini menjadi SQL, dimasukkan ke variabel tampil ref query, kemudian diproses untuk menampilkan data sesuai perintah. Misalnya ini eksekusi pada variabel tampil ref query dan mengambil data tampil ref query. Jadi tampil datanya, kondisinya, dieksekusi perintahnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini hasil uji. Nih, contohnya ya, hasil uji implementasinya dilakukan memastikan hasil terjemah dengan sesuai tata bahasanya yang telah ditetapkan skenario-nya. Jadi ini adalah pengujiannya yaitu skenario 1. Di sini kita lihat saja, di sini masukkan perintah. Di sini saya menginput memasukkan tampilan semua data dari data ngurus. Ini inputnya. Jadi inputnya akan begini, oke. Dan outputnya ini berubah. Jadi select, semua itu bintang. Dan from itu dari data. Guris, ya ini ada hasilnya yang sudah diproseskan atau di-compiler. Oke. Selanjutnya. Dan ini ada skenario keduanya, yaitu memasukkan kalimat, menampilkan data tapi dengan kolom yang dibutuhkan atau dipilih. Oke. Langsung saja ini saya menginput tampilkan tingkat, select tingkat, oke, jurusan, nama, rombel, hasil outputnya ya. Ini select tampilkan tingkat jurusan, oke, jadi dia mengambil yang dibutuhkan saja. Oke, selanjutnya. Dan ini juga skenario ketiga yaitu menampilkan tetapi dengan kondisi di data yang ditampilkan sesuai dengan parameter. Misalnya ini perintah saya tampilkan nama siswa, nomor induk, NIS dari data siswa yang jenis kelaminnya laki-laki dan nomor induk 17600. Dan hasilnya di inputnya ya. Jadi saya begini dan outputnya itu berubah ya. Karena sudah tercompiler ya. Dia sudah tercompiler, jadi hasilnya seperti ini. Dari NLP tersebut ya. Ya, selanjutnya nih skenario keempat, dia fungsi pengelompokan data dengan beberapa kondisi pada program. Ini dia pengelompokan datanya, dia menampilkan nama siswa,
Ya, kita lanjut lagi sebelumnya ya, pengujian skenario yang keempat. Ya, pengujian skenario yang keempat ini dia menggunakan fungsinya, dia pengelompokan data dengan beberapa kondisi daripada program, yaitu misalnya ini saya menginput tampilkan nama siswa, kelas, rata-rata, nilai, dan nilai yang jurusannya multimedia. Jadi outputnya ini seperti ini, dia akan berubah compilernya ya. Nih, group by berdasarkan tadi ya, berdasarkan grup by. Oke, berdasarkan grup kelas, nama kelasnya ya. Oke, ini hasil pengujiannya. Selanjutnya, dan kesimpulan dan sarannya. Berarti sudah selesai ya. Tadi ini terakhir. Oke, kesimpulan dan sarannya ini ya. Jadi, bahasa Indonesia ini digunakan untuk mengakses data. Jadi sesuai dengan produksi SQL-nya. Jadi sudah masuk ke dalam data dunia. Oke. Jadi tampilan untuk select dan dari untuk from ini, ya, untuk select dan untuk from ya. Dan B-nya ini yang kedua, aturan produksi memungkinkan perintah dalam bahasa Indonesia disesuaikan dengan format SQL. Ya. Dan yang ketiga, perintah bahasa Indonesia ini terjemahkan dieksekusi seperti query biasa menggunakan bahasa pemrograman. Ya, jadi bahasa Indonesia sudah diterjemahkan. Oke. Dan sarannya ini dia memperkaya sintaks perintah seperti having, between, in, dan not in. Dan yang kedua, dia memperhalus kosakata perintah. Misalnya select tadi, tampilan tadi select, bintang tadi semua ya. Berdasarkan tadi by, oke. Dan yang ketiga, dia menambahkan fitur auto correction pada sintaks. Oke. Sampai di sini saja penjelasan dari saya mengenai apa yang sudah saya jelaskan. Demikian dari penjelasan saya. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.